Oke, jadi video ini adalah video lanjutan dari video saya sebelumnya yang membahas tentang IHSG sempat ambrol atau turun berturut-turut dari awal Januari sampai 13 Januari itu turunnya hampir 5%. Dan uniknya mulai minggu ini sejak tanggal 16 Januari hingga video ini dibuat tanggal 19 Januari, IHSG sudah rebound dari 6.600 menjadi 6.800. Wah, hebat sekali ya. Nah, kira-kira apa sih yang membuat IHSG kuat dalam minggu ini? Dan kira-kira bagaimana potensi IHSG sampai akhir Januari? Nah, kita akan bahas di video ini. Tapi nanti juga saya akan memberikan beberapa contoh pilihan saham yang menurut analisa pribadi saya itu akan menguat sampai dengan akhir Januari. Jadi ikutin terus video ini. Oke, sekarang kita coba akan bahas melalui pendekatan top down approach, yang artinya adalah kita akan membahas makroekonomi dunia, kemudian setelah itu kita akan mengerucut ke pasar saham Indonesia. Nah, jadi kalau kita ngelihat secara makroekonomi dunia, bahwa sekarang Amerika sudah merilis data inflasi bulan Desember 2022 yang lalu. Inflasi di Amerika turun sebesar 6,5%, yang mana di bulan Oktober dan November inflasi di Amerika masih di level 9 dan 10%. Jadi para investor berharap bahwa The Fed akan bersifat lebih dovish, yang artinya The Fed tidak akan agresif dalam menaikkan suku bunga dalam beberapa waktu ke depan. Dan juga kita bisa lihat data di samping ini, US bond dalam 10 tahun terakhir juga sudah turun ke level 3,4%. Kemudian kalau kita bisa lihat data rupiah terhadap USD, saat ini rupiah semakin lama juga semakin menguat, yaitu di level 15 ribuan. Nah, belum lagi cerita tentang reopening China yang bisa membuat dampak positif untuk pasar saham Indonesia. Dan kalau kita melihat rata-rata turnover harian di bursa saham Indonesia seminggu ini sudah naik sekitar 12 triliun per harinya. Ini jauh lebih besar daripada minggu lalu yang hanya sekitar 7 triliun setiap harinya. Ya, walaupun memang kita masih ada terdampak sentimen negatif, yaitu Cina sudah mengumumkan bahwa pertumbuhan ekonomi Cina selama tahun 2022 itu hanya tumbuh sebesar 3%, yang mana ini adalah era tergelap pertumbuhan ekonomi Cina selama 50 tahun. Nah, kesimpulannya adalah IHSG di minggu ini masih mendapatkan beberapa sentimen positif atas yang tadi sudah kita bahas. Tetapi kita juga harus berhati-hati dalam kedepannya karena masih terdapat sentimen negatif, yaitu misalnya perang konflik Ukraina dan Rusia yang masih belum selesai sampai saat ini, dan juga adanya resesi ekonomi global, yaitu perlambatan ekonomi secara global. Video ini diambil pada tanggal 19 Januari 2023 dan kita akan menganalisa IHSG dari segi teknikalnya. Nah, di sini kalau kita bisa lihat bahwa ada candle hijau 5 berturut-turut, itu menunjukkan berarti IHSG sedang menguat dan IHSG berarti sudah mulai rebound untuk jangka pendeknya. Dan saat ini IHSG sudah masuk di resistennya, yaitu di 6812. Kemudian menurut saya IHSG ke depan akan ada penguatan dalam jangka pendeknya. Tapi kalau saya lihat dalam jangka menengah, IHSG masih dalam fase downtrend. Dan apabila kalau banyak sentimen positif, maka IHSG berpotensi untuk menembus atau breakout ke resisten berikutnya, yaitu di level 7082. Dan kalau saya lihat
selama beberapa hari ini IHSG candlenya hijau terus, tidak ada candle merah, yang mana kemungkinan IHSG ini akan mengalami koreksi sesaat atau sementara, dan dia akan retest sebelum dia akan melanjutkan ke fase uptrendnya. Jadi menurut saya untuk para trader dan investor sebaiknya wait and see dan tunggu timing yang pas untuk masuk ke entry point-nya. Kalau saya lihat dalam seminggu ini sektor pendorong terbesar IHSG yaitu berada di sektor banking big caps dan juga sektor metal. Ya, walaupun sektor-sektor yang lain juga bisa membuat IHSG terdongkrak, tetapi menurut saya sektor bank big caps dan metal yang membuat IHSG naik sejauh ini. Dan kita akan bahas beberapa saham dari dua sektor ini. Dan saya ingatkan kembali bahwa ini adalah hasil analisa versi saya. Tidak ada ajakan untuk jual atau beli saham tertentu. Jadikanlah ini sebagai informasi tambahan sebelum Anda melakukan jual atau beli saham. Dan Anda juga harus tetap melakukan yang namanya do your own research. Jadi Anda membeli sebuah saham itu berdasarkan keputusan Anda sendiri. Kita mulai dari Bank BCA. Nah, di sini terlihat bahwa Bank BCA sudah terkoreksi hampir 10% sejak peak tertingginya yaitu di tanggal 30 November 2022. Nah, menurut saya ini wajar karena harga sudah tinggi dan memang butuh koreksi. Dan koreksi saat ini sudah sampai di MA 200, kemudian dia mencoba kembali untuk rebound. Dan menurut saya jangka panjang untuk BCA itu sangat menarik sekali ya. Jadi buat Anda para investor untuk menengah dan jangka panjang bisa mempertimbangkan untuk cicil beli di saham ini. Yang kedua, Bank Mandiri dengan kode BMRI. Di sini kita bisa lihat harga juga sudah terkoreksi hampir 10% sejak peak tertingginya yaitu di tanggal 6 Desember. Dan sama seperti Bank BCA, jadi Bank Mandiri ini sempat koreksi ke MA 200-nya dan sekarang sudah mulai rebound. Dan menurut saya untuk jangka menengah dan jangka panjang BMRI ini juga bisa layak untuk dikoreksi. Yang ketiga BBRI. BBRI di sini juga bisa kita lihat bahwa sempat juga terkoreksi dalam yaitu hampir 7% dari peak tertingginya yaitu di tanggal 14 Desember. Dan saat ini juga BRI sempat koreksi dan Anda bisa mulai untuk cicil beli di saham Bank BRI ini. Yang keempat ada Bank BNI dengan kode BBNI. Sama seperti bank-bank sebelumnya, Bank BNI ini juga sempat terkoreksi 9,5% dari peak tertingginya yaitu di tanggal 1 Desember. Dan sama seperti juga bank-bank yang lain sempat terkoreksi di MA 200, tapi dia sekarang sudah mulai menandakan rebound kembali. Nah, jadi menurut saya untuk 4 bank ini, Bank BCA, Mandiri, BRI, dan BNI, ini adalah bank-bank yang sangat bagus. Dan ini adalah lokomotif dari IHSG kita. Jadi menurut saya untuk investor jangka menengah dan jangka panjang, dengan situasi yang masih koreksi ini, itu menurut saya masih ada peluang untuk bisa cicil beli dari sekarang. Nah, untuk dari sektor metal, saya punya 3 pilihan saham, yaitu Antam, kemudian Inco, dan juga MDKA. Dan kita akan bahas satu persatu, kita mulai dari Antam dahulu. Seminggu ini Antam memang sudah menguat full power ya. Dan kalau kita bisa lihat di sini candlenya hijau semua. Dan wajar kalau hari ini ada candle merah karena sebagian investor yang beli di harga bawah sudah mulai profit taking dalam jangka pendek. Kemudian harga saat ini sudah menembus di resisten dan kemungkinan dia akan melanjutkan ke fase uptrendnya. Nah, jadi menurut saya dia akan koreksi dulu sebelum dia melanjutkan naik.
Jadi Anda bisa manfaatkan dengan cara yaitu buy on retracement di area yang sudah saya tandai ini. Yang kedua, Inco. Di sini saya suka sekali dengan chart dari Inco. Kenapa? Karena dia dalam fase uptrend dan dia sangat nurut dengan fase uptrendnya. Jadi ketika dia koreksi di MA50, kemudian dia mencoba rebound kembali, koreksi kembali di 550 dan dia akan rebound kembali. Nah, tapi memang kenaikannya tidak seagresif Antam, dan menurut saya Inco juga ada peluang untuk naik ya. Apalagi dia sempat breakout dan kemungkinan dia akan ada koreksi sebentar sebelum dia melanjutkan ke fase uptrendnya. Jadi Anda juga bisa manfaatkan buy on retracement di area yang saya tandai ini. Yang ketiga adalah MDKA. Chartnya hampir sama seperti Antam, yang mana dia sudah membreakout resisten terkuatnya sejak Juli dan sudah sideways lebih dari 6 bulan. Kemudian penguatan juga didukung oleh volume yang besar dari indikator MACD. Tapi menurut saya MDKA akan koreksi sebentar sebelum dia akan melanjutkan naik. Jadi Anda juga bisa memanfaatkan buy on retracement di area yang sudah saya tandai ini. Demikian analisa singkat saya tentang IHSG dan potensi saham yang akan naik di akhir Januari. Nah, kalau Anda suka dengan tema ini, silahkan Anda tulis di kolom komentar, supaya minggu depan saya akan memberikan analisa saya tentang IHSG dan potensi beberapa saham yang akan naik. So, demikian. Terima kasih dan sampai jumpa.